Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan tetap memilih untuk stay di rumah. Ini merupakan vlog pertamaku di konsep Rimbawan Bercerita. Jadi semoga ke depan aku masih tetap bisa pede ngobrol di depan kamera kayak gini. Jadi bisa berbagi informasi dan sharing-sharing juga sama teman-teman. Karena jujur aja, ngomong di depan kamera langsung kayak gini agak kurang pede sebenarnya. Makanya teman-teman bisa lihat kan di beberapa video yang ada di YouTube sama yang ada di Instagram juga, rata-rata cuma kuisi dengan suara aja atau diisi orang lain. Itulah mungkin karena saking kurang pedenya ngobrol di depan kamera kayak gini. Di vlog perdana ini aku akan bercerita tentang surat cinta dari Nias. Gimana ceritanya? Saksikan. Jadi bulan 11 tahun lalu itu aku memutuskan untuk berkelana sebentar ke Pulau Nias. Awalnya cuma mau jalan-jalan aja, tapi ketika di perjalanan gitu ya, dari Gunung Sitoli menuju Nias Selatan itu, di perjalanan itu aku nengok banyak kali anak SD, anak SMP. Aku berpikir nih, lah kenapa nggak ke sekolah-sekolah aja ya gitu kan. Jadi sekaligus berbagi cerita, juga sekaligus ya melepas rindu lah sama romansa-romansa SMA zaman dulu. Nah, sampai di sana itu kebetulan kali aku nginap di rumah seorang warga yang kebetulan guru SD. Jadi kan kayak gayung bersambut gitu kan. Awalnya tadi yang cuma mau jalan-jalan, kemudian pindah mau ke sekolah, nah nginap lagi di rumah warga yang kebetulan guru. Nah, jadi itulah aku minta tolong lah sama kakak itu. Aku minta tolong supaya bisa dikasih kontak siapa kira-kira yang bisa kuhubungi biar aku bisa ke sekolah-sekolah. Jadi dikasih kakak itulah kontak sama aku, salah seorang guru SMA. Ibu itu ku kontak, kemudian ngobrol-ngobrol. Setelah aku ngobrol panjang lebar sama seorang guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Teluk Dalam itu, akhirnya keesokan harinya berangkatlah aku ke sana. Jadi aku berangkat ke SMA Negeri 1 Teluk Dalam itu sama Bang Bobi. Bang Bobi ini adalah suaminya kakak tempatku nginap itu. Jadi Bang Bobi inilah yang selalu ngawani aku kemana-mana lah. Kayak ke SD, kayak ke Sorake, kayak ke SMA Negeri 1 Teluk Dalam ini. Begitu sampai di sana, rencana awalnya aku mau ketemu sama kepala sekolah kan. Tapi karena kepala sekolahnya ada kesibukan gitu, jadi aku coba kontak lagi lah ibu guru yang kemarin itu sempat chatting sama aku tentang jadwal kami kapan bisa ketemu gitu kan. Dan akhirnya datanglah ibu itu nemui aku di situ. Jadi kami ngobrol sebentar tentang gimana nanti konsepnya, berapa lama, kelas berapa aja gitu-gitulah. Nah, jadi aku diarahkan ke sebuah ruangan kelas yang lumayan besar lah. Jadi di dalam itu udah rame kan adik-adik itu kan. Kayaknya kalau nggak salah itu di ruangan kelas IPA kalau nggak salah. Nah, jadi di dalam ruangan itu ada aku, ada Bang Bobi, ada ibu guru tadi sama adik-adik kelas itulah yang ada di situ. Kami duduk sama semua di sana. Kami sharing-sharing, ada tanya jawab juga. Ya ketawa-ketawa lah sampai akhirnya orang itu tertarik bahas masalah perguruan tinggi negeri. Nah, jadi aku sedikit cerita lah sama orang itu tentang pengalamanku gimana bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, jadi mereka bertanya adalah seorang gadis namanya si Asri itu. Namanya Asri Jamili kalau nggak salah. Nah, jadi si Asri ini nanya tentang USU. Jadi ternyata orang-orang itu juga udah kepo kan, udah mau tahu tentang Universitas Sumatera Utara. Katanya kalau di Nias itu jadi universitas favorit lah di sana. Nah, jadi selain kami bahas-bahas USU juga, PTN juga dan segala macamnya, mereka juga tanya lah keperluanku datang ke Nias ngapain, baru aku ini dari mana, baru kami juga cerita tentang Pantai Sorake, kami juga cerita tentang lompat batu dan segala macamnya. Ya kurang lebih 45 menit lah kami ada ngobrol di sana. Sampai akhirnya sebelum aku balik dari sekolah, aku sempat bilang kayak gini, USU itu nggak peduli kalian dari mana, agama kalian apa, tinggal di mana, suku kalian apa, kita semua punya peluang yang sama untuk bisa masuk ke sana. Tinggal seberapa keras kita berusaha dan berdoa, nggak usah minder lah karena kita dari desa. Aku juga sama kayak kalian, dulu aku dari desa juga.
Tapi ya itu tadi, karena selalu berusaha, nggak lupa berdoa, ya akhirnya bisa masuk USU juga. Nah aku bilang gitulah sama orang itu, ya berharap orang itu dapat sedikit motivasi lah untuk bisa makin semangat kan masuk ke USU gitu. Setelah 5 bulan cerita itu berlalu, entah apa, kemarin aku di DM sama seorang pelajar yang belajar di SMA Negeri 1 Teluk Dalam itu, dan isi DM-nya gini. Ya otomatis aku senang dong gitu kan. Aku senang ternyata mereka beberapa ada yang masuk ke USU juga. Ya kayak bahagia aja gitu, ternyata mereka punya semangat yang luar biasa juga ya gitu kan. Jadi aku pribadi ngerasa kayak wah mereka luar biasa gitu. Dan yang paling gak bisa kulupakan itu ternyata mereka masih ingat ya sama aku gitu kan. Jadi kayak ada kebanggaan tersendiri lah di dalam hatiku gitu. Mendengar kelulusan mereka, ya langsung kutanya lah, jadi kapan kalian ke Medan, bilang gitu sama orang itu supaya bisa ngatur waktu ketemu kan. Jadi gitulah teman-teman cerita dari Nias. Luar biasanya mereka, bisa dibilang anak-anak dari pulau terluar gitu ya, masih punya semangat yang luar biasa untuk bisa menuntut ilmu sampai tinggi gitu loh. Ya salut sih sama mereka. Sekali lagi selamat adik-adik, sampai ketemu di USU nanti. Aku pamit undur diri sama Lestari. Dadah.